Langit pagi di kota kecil itu tampak cerah, meski udara masih menggigit dingin. Ilham sudah tiba di depan minimarket sejak pukul 6, jauh lebih awal dari karyawan lain yang biasanya datang pukul 7. Ia berdiri di sudut halaman parkir, menyapu perlahan dedaunan kering yang berserakan. Seragamnya sudah memudar, warna birunya tak lagi terang, dan kancing bagian atasnya sudah tidak utuh. Topinya pun mulai robek di sisi kanan, tapi Ilham tetap mengenakannya dengan rapi. Ia bukan tukang parkir biasa yang malas-malasan menunggu uang lemparan dari pengunjung. Ilham menjaga setiap motor dan mobil yang datang seolah itu miliknya sendiri. Ia mengatur parkiran dengan disiplin, memastikan tidak ada kendaraan yang terhalang, memandu pengemudi dengan isyarat tangan yang sopan. Tapi itu semua jarang dihargai. Kebanyakan orang hanya melihat penampilannya, seragam lusuh, kulit yang mulai menghitam karena matahari, dan sepatu yang solnya sudah tak utuh. Setiap hari, dia menerima pandangan merendahkan. Tak sedikit yang melempar uang parkir ke lantai begitu saja tanpa memandang wajahnya. Ada yang bersikap lebih kasar, menginjak kaki motornya dengan sengaja, memaki karena parkiran sempit, atau mencibir. Tukang parkir juga sok atur-atur. Ilham tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum, meski kadang hatinya terasa ngilu. Dalam diam, ia mengingatkan dirinya sendiri. Ini semua bagian dari rencana yang lebih besar. Tak ada yang tahu bahwa Ilham bukan pria sembarangan. Di balik seragamnya yang lusuh, ia adalah pemilik jaringan minimarket tempat ia bekerja. Sejak muda, Ilham membangun usahanya dari bawah. Dari satu toko kecil milik orang tuanya, ia mengembangkannya menjadi lebih dari 20 cabang yang tersebar di beberapa kota. Tapi setelah kematian istrinya 2 tahun lalu, hidup Ilham berubah drastis. Ia kehilangan arah dan tujuan. Hingga suatu malam, di teras rumah besarnya, ia bertanya pada diri sendiri, apa gunanya kekayaan kalau aku tidak tahu siapa yang benar-benar peduli? Dari situlah keputusan gila itu lahir. Ilham memutuskan untuk menyamar sebagai tukang parkir di salah satu cabang miliknya. Bukan hanya untuk mencari kedamaian, tapi juga untuk melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Ia ingin tahu, adakah orang yang mampu melihat dirinya bukan dari penampilan, tapi dari hatinya? Hari itu, cabang tempat Ilham bekerja lebih ramai dari biasanya. Promo akhir pekan membuat pelanggan datang silih berganti. Ilham sibuk mengatur kendaraan masuk dan keluar, berlarian kecil ke sana kemari. Seorang ibu muda nyaris terjatuh dari motor karena putar balik mendadak. Ilham segera sigap, menahan stang motor dan membantu ibu itu turun. Tapi bukannya terima kasih, sang ibu malah bersungut-sungut. Bisa kerja yang bener nggak sih? Gara-gara kamu saya jadi hampir jatuh. Ilham menunduk sopan. Maaf, Bu. Tadi saya khawatir ibu kehilangan keseimbangan. Dasar tukang parkir. Cibir ibu itu lalu pergi tanpa menoleh lagi. Ilham menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa. Tapi tetap saja, setiap hinaan itu seperti menyayat pelan-pelan. Seorang anak kecil yang baru keluar dari mobil menunjuk ke arah Ilham sambil berkata, "Ma, itu orangnya kayak pengemis ya?" Ibunya hanya tertawa kecil. "Iya, Nak. Makanya harus rajin sekolah, biar nggak kerja kayak gitu." Ilham menoleh ke arah lain, berusaha tidak memperlihatkan ekspresi. Hatinya teriris, tapi ia tahu, ini bagian dari misi yang harus ia jalani. Sekitar pukul 8, seorang pria muda turun dari mobil mewah. Kaca hitam, plat nomor istimewa. Pakaiannya rapi, beraroma parfum mahal yang menusuk hidung. Ia memarkir sembarangan, menutup 2 slot motor. Ilham dengan sopan menghampiri. "Maaf, Pak, bisa geser sedikit? Biar motor lain bisa masuk juga." Pria itu memandang dari ujung kepala sampai kaki. "Ngatur aja kerjaannya. Bukan tugas lo buat nyuruh-nyuruh gue. Ngerti? Saya cuma bantu supaya parkiran gak sempit, Pak." "Bilang sekali lagi, gue lempar helm ke kepala lo," bentaknya. Beberapa pengunjung menoleh. Ilham hanya mengangguk dan mundur. Tak ingin membuat keributan.
Tapi dalam hati, ia mencatat semua perlakuan itu. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pelajaran, betapa mudahnya orang menghakimi hanya dari tampilan luar. Siang menjelang. Matahari mulai meninggi, dan panas menyengat ubun-ubun. Ilham menepi sebentar, minum air putih dari botol plastik bekas. Ia duduk di trotoar, bersandar pada tiang listrik sambil mengipasi wajah dengan tutup kontainer kecil. Dari arah pintu, muncul seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang gadis muda, mengenakan seragam kasir berwarna merah. Wajahnya manis dan bersih. Rambut dikuncir sederhana. Langkahnya cepat dan semangat. Saat ia melintasi Ilham yang duduk di pinggir, ia tiba-tiba berhenti. "Pak, udah makan belum?" tanyanya sambil tersenyum. Ilham sedikit kaget. Belum, Mbak. Ini ada roti. Saya beli 2. Bapak ambil 1 ya." Ia menyodorkan roti isi ke tangan Ilham yang gemetar menerima. "Namanya siapa, Pak?" tanyanya lagi. "Ilham," jawabnya pelan. "Saya Rani. Baru kerja di sini hari ini. Senang ketemu Bapak." Ilham mengangguk. Hatinya hangat oleh sikap sederhana yang tak pernah ia duga datang dari pegawai baru. Dalam hatinya, Ilham merasa sepotong sinar mulai masuk ke dalam dinding gelap yang selama ini mengelilingi hidupnya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ilham merasa dihargai, bukan karena kekayaannya, bukan karena posisinya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Ia menatap gadis muda yang sudah berjalan menjauh ke dalam toko, lalu memandangi roti di tangannya. Di balik panas terik dan tatapan sinis hari itu, sebuah harapan kecil tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, pikir Ilham, pencariannya tak akan sia-sia. Pagi kedua Rani di tempat kerja barunya dimulai dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Ia tak ingin terlambat. Meski hanya kasir, bagi Rani pekerjaan ini lebih dari sekadar urusan gaji. Disinilah harapan barunya bertumpu, setelah gagal di tempat sebelumnya karena tempat kerjanya bangkrut dan ia tak lagi bisa mengirim uang untuk adiknya di kampung. Dengan seragam minimarket yang masih baru dan rapi, Rani tiba 10 menit sebelum waktu kerja dimulai. Ia menyapa satpam di depan pintu dengan senyum kecil, lalu melempar pandangan ke halaman parkir. Di sana, seperti kemarin, Ilham sudah berdiri dengan tangan di belakang, memerhatikan setiap pengunjung yang mulai berdatangan. Rani ragu sejenak. Hari pertama kemarin, ia sudah membuat kesan baik dengan memberikan roti pada pria itu. Tapi entah kenapa, pagi ini ia merasa canggung. Di kantor sebelumnya, ia pernah dianggap sok ramah hanya karena menyapa petugas kebersihan. Sejak itu, ia belajar membatasi sikap. Namun, ketika mata Ilham dan Rani bertemu sebentar dari kejauhan, ada semacam dorongan dalam hati gadis itu untuk tak berpura-pura. Ia berjalan menghampiri pria tua yang sedang membetulkan posisi motor pelanggan. "Pagi, Pak Ilham," sapanya pelan. Ilham yang sedang membungkuk sedikit menoleh, sejenak tampak kaget, tapi langsung membalas dengan senyum hangat. "Pagi, Mbak Rani. Sudah lama ya di sini?" "Sudah, cukup lama," jawab Ilham pendek. Rani ingin bertanya lebih banyak, tapi suara bel panggilan dari dalam toko menyela percakapan singkat itu. Supervisor Ardi melambai dari balik kaca, menyuruhnya masuk. Dengan tergesa, Rani pamit dan masuk ke dalam, meninggalkan Ilham yang tetap berdiri di bawah pohon rindang sambil menatap punggungnya. Di dalam toko, suasana pagi mulai sibuk. Para karyawan shift pagi saling berlalu lalang, mengatur barang, mengecek stok, dan membersihkan etalase. Rani langsung menuju kasir 1. Posisinya hari ini. Ardi, supervisor yang bertugas memantau seluruh aktivitas, menghampiri Rani dengan gaya sok akrab. Pria berkemeja ketat dan rambut penuh pomade itu menyeringai. "Pagi, Rani. Kelihatannya kamu cepat beradaptasi ya." "Pagi, Mas." "Iya, saya berusaha aja supaya cepat bisa," jawab Rani sopan. Ardi menyandarkan tubuhnya di meja kasir, menatap Rani tanpa berkedip. "Bagus. Tapi hati-hati juga. Di sini banyak yang suka manfaatin keramahan kamu,
apalagi yang kerja di luar ruangan. Rani mengernyit. Maksudnya? Ya kayak tukang parkir itu. Si Ilham. Kamu baik ke dia. Nanti dikira kamu ada maunya. Udah tua, masih ngarep dilirik-lirik anak muda, katanya sambil terkekeh. Rani diam. Ia tidak nyaman, tapi berusaha tak menunjukkan wajah kesal. Dalam hati, ia tahu arah ucapan itu bukan sekadar bercanda. Ardi memang dikenal suka menggoda karyawan perempuan. Itu cerita yang sudah ia dengar saat orientasi kemarin, tapi belum ia alami langsung. Buat saya, ramah itu nggak harus pilih-pilih. Mas, Bapak Ilham orangnya sopan, baik juga, kata Rani sambil tetap sibuk membuka mesin kasir. Ardi mendengus. Ya udah, terserah kamu. Tapi jangan nyesel nanti kalau dia jadi sering deketin. Rani tak membalas. Ia hanya menunduk dan mengatur napas. Ketidaknyamanan itu menumpuk perlahan. Tapi ia memilih untuk tetap fokus bekerja. Sementara itu, di luar, Ilham yang sedang mencatat plat nomor kendaraan di buku kecilnya sesekali melirik ke arah dalam toko. Dari balik kaca, ia bisa melihat raut gelisah di wajah Rani yang barusan tersenyum padanya dengan tulus. Ia tak bisa mendengar percakapan mereka, tapi bahasa tubuh Ardi cukup bicara. Ilham menghela napas. Ia sudah banyak menemukan tipe-tipe supervisor macam Ardi. Penuh kuasa di mulut, tapi kosong di etika. Sayangnya, posisi Ilham sebagai tukang parkir tidak memberinya hak untuk mengintervensi langsung. Tidak untuk sekarang. Hari terus berjalan. Saat jam makan siang tiba, Rani kembali keluar toko. Ia duduk di bangku kecil di sisi minimarket yang jarang digunakan karyawan lain. Di tangan kirinya ada nasi bungkus dari warteg dekat situ. Di tangan kanan, sebotol air mineral. Namun sorot matanya kosong. Ia seperti kehilangan selera makan. Ilham yang baru selesai mengatur mobil pengantar barang, memperhatikan dari jauh. Tak lama, ia menghampiri dengan membawa sepotong semangka yang tadi diberi oleh sopir pengantar buah. Semangkanya manis banget. Saya dikasih 2. Kalau kamu mau, ini 1, katanya sambil duduk di trotoar, tak jauh dari tempat Rani duduk. Rani tersenyum, lalu menerima dengan pelan. Makasih, Pak. Bapak baik banget. Ilham hanya mengangguk. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya Rani bertanya. Pak Ilham, kalau boleh tahu, kenapa Bapak tetap sabar, meski sering dimarahin orang? Ilham terdiam. Pertanyaan itu menghantam bagian paling dalam dari hidupnya. Setelah menarik napas dalam, Ilham menjawab, karena hidup ini nggak selalu harus dibalas dengan amarah. Kadang yang kita butuhkan cuma sabar, dan waktu akan buktikan semuanya. Rani menatap pria tua itu lebih lama. Matanya lembut, tapi sorotnya dalam. Ia bukan sekadar tukang parkir, pikir Rani. Pria ini punya sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, pengendalian diri yang luar biasa. Mereka makan dalam diam, tapi tak canggung. Bagi Ilham, momen seperti ini mengingatkannya pada istrinya dulu. Sederhana, penuh perhatian, dan menghargai siapapun tanpa pandang status. Sedangkan bagi Rani, Ilham adalah sosok yang menghadirkan ketenangan di tengah tekanan tempat kerja yang mulai ia rasakan sejak hari pertama. Sore menjelang, Rani bersiap pulang. Saat ia keluar toko, Ilham langsung berdiri dan memayungi dirinya. Hujan baru turun sebentar. Gerimis yang menggoda. Terima kasih ya, Pak, katanya sambil menahan tawa kecil. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Rani melangkah menuju gang kecil tempat kosnya berada. Ilham menatap kepergiannya dalam diam. Ia tahu, gadis itu berbeda. Dan barangkali, lewat pertemuan sederhana ini, Ilham bisa menemukan kembali makna hidup yang sempat hilang bersamaan dengan kepergian orang yang ia cintai. Hujan sore itu turun tanpa aba-aba. Tak ada guntur, tak ada kilat. Hanya langit yang tiba-tiba meremang dan butiran air yang jatuh satu demi satu, lalu membesar dalam hitungan menit. Halaman minimarket mendadak sepi. Beberapa pelanggan berlarian kecil menembus hujan menuju mobil atau ojek daring yang sudah menunggu.
Sebagian lainnya berteduh di bawah atap teras, berdempetan sambil mengeluhkan hujan yang tak bersahabat. Ilham berdiri di tengah parkiran. Ia merapatkan jaket tipisnya yang mulai basah. Satu persatu motor ia pastikan posisinya aman dari tumpahan air hujan dan tidak menghalangi jalur keluar kendaraan lain. Payung besar yang biasa ia gantung di sudut pos parkir tak terlihat. Entah lupa dibawa atau mungkin sudah tak bisa dipakai lagi karena rusak. Tapi Ilham tak terlalu peduli. Hujan, bagi sebagian orang, adalah alasan untuk mengeluh. Tapi bagi Ilham, hujan adalah sahabat lama yang kerap datang tanpa undangan, namun tak pernah membawa luka. Dari balik kaca minimarket, Rani memandangi sosok itu. Ilham masih setia berdiri di posisinya, walau air hujan makin deras membasahi tubuhnya. Pria itu tak tampak tergesa, apalagi mengeluh. Ia hanya menunduk, sesekali menyeka air dari wajahnya dengan tangan kasar yang keriput karena usia dan kerja keras. Rani menatap jam tangannya. Pukul 17.20. Sudah saatnya pulang. Tapi ia enggan melangkah keluar. Payung tak ia bawa, dan tak ada ojek yang bisa dipesan karena sinyal ponselnya mendadak lenyap sejak tadi siang. Ia bingung, antara menunggu hujan reda atau menerobos dengan nekat. Ia masih berdiri di tepi pintu kaca, ketika suara langkah kaki mendekat dari arah luar. Ilham muncul, basah kuyup, membawa payung besar yang entah dari mana didapatnya. Payung itu tidak baru, warnanya sudah pudar, besinya mulai berkarat, dan dua ruasnya bengkok. Tapi tetap mampu melindungi dari hujan yang tak kunjung reda. "Permisi, Mbak Rani," ucap Ilham pelan. "Kalau Mbak nggak keberatan, saya bisa antar sampai gang depan. Saya juga searah." Rani terkejut. Ia sempat ragu, tapi tatapan Ilham, tenang dan tulus, membuatnya merasa aman. "Bapak yakin gak merepotkan?" tanyanya sopan. Ilham mengangguk. "Nggak apa-apa. Saya juga sekalian pulang. Daripada Mbak kehujanan." Rani akhirnya menerima tawaran itu. Ia melangkah pelan, dan Ilham membuka payung besar di atas kepala mereka. Deras hujan menciptakan suara khas di atas permukaan kain payung. Suara itu, entah kenapa, membuat langkah mereka terasa lebih pelan, lebih tenang. Jalanan basah mengilap, lampu kendaraan memantul di aspal, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Tak ada kata yang langsung terucap dari mulut mereka. Hanya deru hujan dan langkah perlahan yang mengiringi. "Saya jadi malu, Pak. Hari pertama kerja dikasih roti, sekarang malah dianterin pulang." Rani memecah keheningan sambil tersenyum. Ilham tertawa kecil. "Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Kalau bisa bantu sedikit, ya saya bantu." Rani mengangguk. "Tapi nggak semua orang mau bantu, Pak. Banyak yang lebih suka pura-pura nggak lihat." Ilham menoleh sebentar. "Mbak udah cukup beda sejak awal. Nggak banyak orang yang mau nyapa tukang parkir, apalagi sampai berbagi roti." Rani terdiam. Ia menatap genangan air di jalan. Dalam hidupnya yang keras sejak kecil, ia jarang mendapat pujian tulus seperti itu. Kata-kata Ilham sederhana, tapi masuk relung hatinya yang paling dalam. "Dulu waktu saya kecil," lanjut Rani pelan, "ayah saya kerja serabutan. Kami tinggal di kontrakan sempit. Tapi ayah selalu bilang, walau miskin, jangan pernah malu buat bantu orang. Makanya saya terbiasa menghargai orang, apapun pekerjaannya." Ilham tak langsung menanggapi. Ia hanya menatap ke depan, membiarkan kalimat Rani menggantung di udara yang dingin. Setelah beberapa langkah, ia menjawab lirih, "Ayah Mbak orang hebat." Rani tersenyum, walau matanya tampak berkaca. "Beliau sudah meninggal 2 tahun lalu, Pak. Saya masih sering kangen." Ilham menoleh, sedikit terkejut. "Maaf ya, saya nggak tahu." "Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma cerita. Soalnya Bapak mengingatkan saya pada beliau." Sederhana, tapi hangat. Ilham terdiam lama kali ini. Ada sesuatu di dalam dadanya yang menghangat. Sebuah perasaan yang sudah lama tak muncul.
Rasa dihargai. Rasa dilihat bukan dari baju, jabatan, atau harta, tapi sebagai manusia. Tak lama kemudian, mereka sampai di gang kecil tempat kos Rani berada. Hujan masih turun, meski tak sederas tadi. Rani membuka pintu pagar besi kecil yang mengarah ke lorong sempit, lalu menoleh ke Ilham. "Terima kasih banyak ya, Pak Ilham. Nggak tahu harus bilang apa. Tapi, saya bersyukur banget hari ini bisa kenal Bapak." Ilham mengangguk. "Hati-hati, Mbak Rani. Kalau butuh apa-apa, saya biasa jaga di depan mulai jam 6 pagi." Rani tersenyum dan masuk ke dalam gang, meninggalkan Ilham berdiri di depan, memandangi punggungnya hingga hilang di balik tikungan kecil. Setelah itu, Ilham berbalik dan mulai berjalan pulang, menyusuri jalan basah di bawah payung usangnya. Sesampainya di rumah kontrakan sederhananya, Ilham mengganti baju dan duduk di depan laptop. Di layar, terbuka dashboard sistem internal jaringan minimarket miliknya. Puluhan laporan dari cabang-cabang lain menunggu ditinjau. Tapi satu yang menarik perhatiannya, laporan dari cabang tempat Rani bekerja. Ia klik folder itu dan membuka salah satu file berjudul "Evaluasi Karyawan Shift Baru". Di sana, nama Rani sudah tercantum. Ilham membaca cepat isinya, lalu berhenti pada satu kalimat dari supervisor. "Kasir baru terlalu akrab dengan petugas luar. Perlu dipantau potensi ketidaksesuaian sikap terhadap hierarki perusahaan." Ilham tersenyum miris. Ia tahu siapa yang menulis catatan itu. Ardi, supervisor arogan yang sejak awal sudah mengganggunya. Namun Ilham tak langsung menghapus laporan tersebut. Ia mengetik balasan. Justru kasir tersebut menunjukkan sikap menghargai sesama rekan kerja. Itu nilai perusahaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Supervisornya yang perlu dievaluasi. Setelah mengirim balasan, Ilham menutup laptopnya. Malam itu, ia tidur dengan tenang. Tidak karena hujan sudah reda, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang menyapanya dengan tulus. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena hati. Gedung kantor pusat itu berdiri gagah di tengah kawasan bisnis kota. Dinding kaca berlapis film one way mengelilingi seluruh sisi, membuat orang luar tak bisa melihat ke dalam, tetapi memberikan pandangan sempurna bagi mereka yang ada di dalam. Di lantai 7, ruangan dengan pencahayaan elegan dan desain minimalis itu menjadi pusat kendali seluruh jaringan minimarket milik PT Ilham Sejahtera Mandiri. Di balik dinding yang berkilap, Ilham duduk sendirian dalam ruangan besar itu. Seragam tukang parkirnya tergantung rapi di balik pintu, diganti dengan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Jam dinding menunjukkan pukul 21.13 malam. Semua staf kantor sudah pulang. Hanya Ilham yang masih duduk di meja panjang berlapis kayu jati, memandangi laporan-laporan yang baru masuk dari berbagai cabang. Di hadapannya terpampang 3 layar besar yang terhubung dengan sistem pemantauan cabang. Ada satu layar yang dia biarkan menyala sepanjang hari, rekaman langsung dari kamera CCTV cabang tempat ia bekerja sebagai tukang parkir. 1 dari 3 kamera tertuju langsung ke area kasir, di mana Rani biasa berdiri dengan wajah bersih dan senyum yang meski lelah, tak pernah pudar. Ilham menyandarkan tubuhnya, menatap kosong ke arah layar. Suara hujan dari luar kaca samar terdengar. Masih ada bekas dingin dari sisa gerimis sore tadi yang menempel di pikirannya. Momen-momen kecil bersama Rani perlahan membekas. Bukan karena rasa suka semata, tetapi karena cara gadis itu memperlakukannya, manusiawi. Malam itu, Ilham membuka file khusus yang selama ini hanya ia akses secara pribadi, proyek identifikasi etika lini terbawah. File itu berisi catatan, pengamatan, dan kesimpulan dari petualangan Ilham dalam seragam tukang parkir selama 2 tahun terakhir. Ada nama-nama karyawan yang ia kagumi diam-diam karena integritasnya. Ada pula yang diam-diam ia keluarkan dari perusahaan tanpa peringatan karena terbukti menindas bawahan atau melakukan manipulasi sistem. Di bagian paling bawah file, 1 nama baru ditambahkan. Rani Maharani, kasir cabang 27. Catatan singkat.
memiliki empati tinggi, jujur, dan berani. Berpotensi besar untuk berkembang lebih dari sekadar kasir. Ilham berhenti mengetik dan menghembuskan napas panjang. Ia tahu, cepat atau lambat, kebaikan Rani akan berbenturan dengan kerasnya sistem. Dan itu mulai terlihat sejak Ardi, sang supervisor, mulai menunjukkan gelagat tak pantas. Namun bukan gayanya untuk bertindak impulsif. Ia memilih mengamati, mengumpulkan bukti, dan menilai siapa yang pantas bertahan. Ponsel di meja tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dinda, sekretaris pribadinya. Besok rapat dengan tim audit jam 10. Agenda tambahan, keluhan pegawai tentang supervisor cabang 27. Ilham mengetik balasan cepat. Tolong siapkan data laporan perilaku Ardi selama 3 bulan terakhir. Juga voltage dari gudang belakang tanggal 5 dan 8. Ia menatap kembali ke layar. Rani masih terlihat di rekaman CCTV. Kali ini sedang membereskan rak-rak kecil di dekat kasir. Meski jam sudah menunjukkan mendekati tutup toko. Di sekelilingnya, karyawan lain sudah mulai santai. Bahkan ada yang sibuk bermain ponsel di ruang istirahat. Tapi Rani tetap bekerja, tanpa banyak bicara, tanpa keluhan. Ilham menyadari satu hal yang dulu sering ia lupakan ketika masih duduk sebagai direktur aktif setiap hari, bahwa dari balik layar manajemen, banyak hal kecil tak terlihat yang menentukan wajah perusahaan. Ia membangun perusahaan ini dengan idealisme bahwa kejujuran dan kerja keras akan dihargai. Tapi realita kadang membuat filosofi itu goyah di tengah laporan keuangan, target, dan efisiensi. Makanya, sejak ia memutuskan untuk menyamar, ia ingin tahu, apakah masih ada orang yang bekerja dengan hati, bukan sekadar rutinitas? Ilham bangkit dari kursi. Ia berjalan menuju jendela besar, memandangi kelap-kelip lampu kota. Di benaknya terlintas wajah almarhumah istrinya. Dulu, istrinya lah yang menyarankan agar ia turun ke jalan, jika ingin benar-benar tahu kondisi di bawah. Coba rasakan menjadi yang paling direndahkan. Di situ kamu akan tahu siapa yang benar-benar manusia, kata istrinya suatu malam ketika mereka berdiskusi soal isu korupsi internal. Sejak kepergian istrinya karena kanker, Ilham menepati janji itu. Dan kini, di cabang ke-27, ia menemukan Rani, seorang gadis muda yang tanpa sadar telah mengingatkannya pada akar perjuangan perusahaan ini. Keesokan harinya, pukul 9.45, Ilham datang ke kantor pusat mengenakan setelan rapi. Dinda sudah menunggu di ruang rapat lantai 6, bersama 2 staf audit. Saat rapat dimulai, mereka membahas beberapa pelanggaran ringan dari berbagai cabang. Namun saat giliran cabang 27 dibahas, suasana berubah. Dinda menyodorkan folder berisi bukti-bukti pelanggaran etika yang dilakukan Ardi. Di dalamnya, ada cuplikan rekaman kamera saat Ardi mencubit lengan Rani di gudang dengan alasan bercanda, lalu potongan suara saat ia mengintimidasi karyawan lain agar diam. Ilham membuka satu persatu bukti tersebut, ekspresinya tetap tenang, tapi suaranya tegas. Kita tidak sedang membahas sekadar pelanggaran teknis. Ini menyangkut integritas perusahaan. Pak Ilham, kita butuh klarifikasi langsung dari korban, kata salah satu auditor. Korban masih takut bicara. Tapi kita tidak butuh pengakuan untuk hal yang sudah jelas, jawab Ilham tegas. Ardi akan saya panggil langsung ke kantor pusat minggu depan. Hingga saat itu, dia dibekukan dari segala aktivitas supervisi. Rapat selesai, dan Ilham kembali ke ruangannya. Ia duduk lama, lalu membuka CCTV lagi. Kali ini ia tersenyum kecil ketika melihat Rani melayani seorang pelanggan tua dengan sabar. Bagi Ilham, hari itu bukan hanya soal keputusan disipliner, tapi juga tentang menjaga orang-orang baik agar tidak dikorbankan oleh sistem yang salah. Malam harinya, ia mengenakan lagi seragam tukang parkir. Ia kembali ke cabang 27 seperti biasa. Dan seperti biasa pula, tak ada yang menyangka bahwa pria dengan sepatu bolong dan topi pudar itu adalah sosok di balik semua keputusan yang menentukan hidup banyak orang. Termasuk Rani, yang sore itu menyapa dengan senyum dan ucapan sederhana. Pak Ilham, semoga harinya menyenangkan ya.
Dan bagi Ilham, tak ada yang lebih menyenangkan daripada tahu masih ada orang seperti Rani di dunia ini. Pagi itu langit tampak cerah, tapi suasana di dalam minimarket cabang 27 terasa jauh dari kata damai. Entah kenapa, sejak beberapa hari terakhir, atmosfer tempat kerja berubah. Karyawan jadi lebih pendiam. Beberapa terlihat saling bisik-bisik, berhenti bicara saat seseorang lewat, terutama bila yang melintas adalah Ardi. Ardi datang lebih pagi dari biasanya. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Ia masuk ke ruang supervisor dengan pintu dibanting pelan. Ia tahu, surat pembekuan aktivitas supervisinya dari kantor pusat sudah masuk. Tapi yang membuatnya geram adalah alasan di balik pembekuan itu. Gara-gara kasir baru itu, gumamnya, menatap layar komputer dengan gelisah. Ia memang belum dipanggil secara resmi ke kantor pusat, tapi Ardi tahu waktunya tak lama lagi. Ia tak bodoh. Ia paham betul apa yang bisa terjadi jika bukti-bukti yang dikumpulkan benar-benar sampai ke tangan dewan direksi. Dan saat ini, hanya satu orang yang bisa ia jadikan kambing hitam, Rani. Di meja kasir, Rani sedang menghitung ulang stok voucher. Wajahnya tampak lelah. Beberapa hari terakhir, Ardi sering mondar-mandir ke area kasir, memperhatikan gerak-geriknya dengan tatapan menusuk. Bahkan kemarin, saat Rani sedang membereskan rak susu di belakang, Ardi muncul tiba-tiba dan bersandar terlalu dekat. "Kamu makin cantik aja tiap hari," ucapnya sambil tertawa ringan. Rani menegang. Ia hanya menjawab dengan senyum hambar dan langsung mengalihkan diri ke aktivitas lain. Tapi dalam hati, ia ketakutan. Tatapan itu bukan sekadar menggoda. Ada hawa ancaman yang tak bisa dijelaskan. Yang membuat Rani bingung. Ardi sebelumnya tak seintens ini. Tapi sejak beberapa hari lalu, sikapnya berubah. Lebih agresif, lebih terang-terangan. Rani tahu, ini bukan kebetulan. Ini bentuk intimidasi. Di luar, Ilham memperhatikan. Dari balik kaca minimarket, ia menyaksikan Ardi berbicara terlalu dekat dengan Rani, dan ekspresi wajah Rani yang tak nyaman. Tangannya mengepal di balik punggung. Sabar yang selama ini menjadi prinsipnya, mulai terasa diuji. Siangnya, saat jam istirahat tiba, Rani menyendiri di bangku kecil samping toko. Ia memegang kotak makan berisi nasi dan lauk sederhana, tapi tak menyentuhnya. Ilham mendekat perlahan. "Mbak Rani nggak makan?" tanya Ilham. Rani tersenyum lemah. Nafsu makannya hilang. "Pak." Ilham duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. "Kalau ada yang ganggu, ngomong aja. Jangan dipendam sendiri." Rani menunduk. Ia ingin bicara, tapi ragu. Siapa dia? Tukang parkir? Kenapa Rani harus membebani orang lain? Apalagi seseorang yang bahkan tak bekerja di dalam toko? Namun Ilham menatapnya lekat-lekat, dan Rani tahu, ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Ketulusannya bukan basa-basi. Mas Ardi makin aneh. "Pak, tiap hari nyariin saya, nyodorin kerjaan yang bukan tanggung jawab saya. Suka dekat-dekat padahal saya udah jaga jarak. Saya takut," ucapnya akhirnya. Ilham tak menjawab langsung. Ia mengangguk perlahan, memastikan Rani tahu bahwa ceritanya didengar dan diterima. "Nanti malam, pulangnya saya temani ya," ucap Ilham. Rani tersenyum kecil, seperti menemukan sedikit rasa aman di tengah hari yang gelisah. Sore menjelang, hujan deras mengguyur kota. Minimarket mulai sepi. Sebagian besar pelanggan sudah pulang, dan hanya tersisa beberapa pembeli yang berlindung sambil menunggu reda. Ardi berdiri di dekat rak minuman, berpura-pura memilih jus, padahal matanya terus mengawasi Rani di kasir. Saat toko akan tutup, Ardi memanggil Rani ke gudang. "Bantu angkut barang dulu." "Ya, yang lain udah saya suruh ke belakang." Rani bingung. Itu bukan tugasnya, apalagi sudah mendekati jam pulang. Tapi ia tak berani membantah. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Ardi ke gudang. Gudang belakang itu sempit, penerangannya remang-remang, dan hanya ada satu pintu keluar. Saat Rani masuk, Ardi berdiri di tengah ruangan,
menatapnya dengan tatapan aneh. "Kenapa kamu jauhin saya, Ran?" tanyanya datar. Rani memundurkan tubuhnya. "Saya cuma kerja sesuai SOP, Mas. Kalau ada yang salah, saya minta maaf." "Jangan pura-pura lugu deh," balas Ardi. "Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu yang bikin saya dilaporin ke pusat, kan?" Rani menelan ludah. "Saya nggak ngelapor siapa-siapa. Tapi kamu yang bikin masalah jadi ribet. Semua gara-gara kamu." Suara Ardi meninggi. Tiba-tiba ia maju 2 langkah, membuat Rani makin mundur hingga punggungnya menyentuh tumpukan kardus. Wajah Ardi semakin dekat. Nafasnya kasar. Ilham, yang sejak tadi memperhatikan lewat pantauan kamera tersembunyi yang hanya ia pasang untuk pengawasan pribadi, langsung bergerak cepat. Ia masuk lewat pintu samping yang hanya staf tertentu tahu. Saat membuka pintu gudang, ia menemukan Ardi sedang mencengkeram lengan Rani. "Ardi." Suara Ilham keras, penuh wibawa. Ardi terkejut, menoleh. Ia tak menyangka seorang tukang parkir berani masuk seenaknya. "Ngapain lo di sini?" hardiknya. Tapi Ilham tak gentar. Ia berjalan masuk, berdiri di antara Ardi dan Rani, lalu berkata dengan dingin, "Keluar, sekarang." "Apa hak lo nyuruh gue keluar?" Ilham membuka dompet dari saku jaketnya, mengeluarkan kartu identitas berwarna emas yang bertuliskan, "Ilham Haji Syahrul, CEO PT Ilham Sejahtera Mandiri." Ardi terdiam. Wajahnya pucat seketika. Rani pun terpaku. Matanya membelalak tak percaya. "Mulai malam ini, kamu resmi diberhentikan. Besok, datang ke kantor pusat untuk proses administrasi terakhir. Jangan coba-coba datang ke cabang ini lagi," ucap Ilham tegas. Ardi mencoba membela diri, tapi Ilham tak memberi celah. "Ada rekaman, ada laporan, dan ada saksi. Permintaan maafmu terlambat." Dengan langkah gontai, Ardi meninggalkan gudang. Beberapa menit kemudian, Rani masih berdiri di tempatnya. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena campur aduk emosi, antara syok, lega, dan rasa tak percaya. "Pak Ilham, Bapak, pemiliknya." Ilham mengangguk. "Maaf kalau selama ini saya menyamar. Saya cuma ingin tahu bagaimana orang-orang bekerja saat tak ada atasan yang mengawasi. Dan kamu, Rani, adalah alasan kenapa saya percaya perusahaan ini masih layak dipertahankan." Rani tak mampu berkata-kata. Dunia seolah berputar. Lelaki yang selama ini ia anggap hanya tukang parkir, ternyata adalah pemilik tempat ia bekerja, dan penyelamatnya hari ini. Di bawah hujan yang belum juga reda, mereka melangkah keluar dari gudang. Ilham memayungi Rani lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, bukan sebagai tukang parkir dan kasir, melainkan sebagai 2 manusia yang sama-sama pernah merasa kecil, dan saling melihat dengan cara yang tak semua orang bisa. Keesokan paginya, suasana di minimarket cabang 27 tak lagi sama. Tidak ada lagi bayang-bayang Ardi yang suka mondar-mandir mencari alasan menegur karyawan. Tidak ada lagi tekanan tak terlihat di balik senyum palsu para pegawai. Kepergian Ardi terasa seperti pintu besi yang akhirnya dibuka setelah sekian lama terkunci. Rani datang lebih pagi dari biasanya. Meskipun semalam pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kejutan, tentang siapa sebenarnya Ilham, tentang peran besar pria yang selama ini hanya ia anggap tukang parkir, ia memilih untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak sedikit pun niat dalam hatinya untuk berubah menjadi penjilat atau karyawan cari muka. Prinsip Rani sederhana, lakukan yang terbaik, bukan karena siapa yang melihat, tapi karena itulah yang benar. Ia mengenakan seragam dengan rapi, rambut dikuncir sederhana seperti biasa, dan memasuki area kasir tanpa banyak bicara. Beberapa karyawan menyapanya dengan senyum, ada yang tulus, ada yang basa-basi. Tapi Rani tak memikirkan itu. Fokusnya hanya pada pekerjaannya. Baru sekitar 10 menit ia membuka kasir. Datang seorang pria berkemeja biru laut dan berjas, mengenakan ID card khusus kantor pusat.
Ia membawa map tebal dan langsung menuju meja informasi. Rani tak begitu memperhatikan hingga pria itu menyebut namanya. Mbak Rani Maharani. Ia menoleh. Iya, saya. Saya Benny, dari HRD Pusat. Kami ingin bertemu sebentar dengan Mbak Rani. Ada ruangan kosong di lantai 2. Rani terdiam. Suasana hatinya tiba-tiba berubah. Ia tak tahu harus merasa gugup atau tenang. Tapi ia menjawab pelan. Ada, Pak. Di ruang supervisor. Belakang. Silakan. Beberapa menit kemudian, Rani duduk berhadapan dengan Benny dan seorang staf dari divisi operasional. Di antara mereka, map berisi laporan tertutup dengan cap merah. Rekomendasi evaluasi pegawai. Tenang saja, ini bukan pemanggilan untuk hal negatif, kata Benny membuka percakapan dengan senyum. Sebaliknya, justru karena kami menerima evaluasi positif yang cukup langka dari atasan tertinggi perusahaan. Rani mengerutkan kening. Maksudnya, Pak Ilham. Benny mengangguk. Betul. Beliau sendiri yang merekomendasikan Anda untuk mengikuti pelatihan pengembangan karyawan di kantor pusat. Pelatihan ini hanya dibuka 2 kali setahun, dan biasanya untuk karyawan senior. Tapi karena penilaian khusus dari beliau, Anda jadi pengecualian. Rani masih terpaku, antara senang, kaget, dan bingung harus menjawab apa. Dan satu lagi, timpal staf operasional, beliau juga memberikan rekomendasi agar Anda diberikan promosi ke posisi shift leader, mengingat dedikasi dan keteladanan yang Anda tunjukkan selama ini. Tentu prosesnya tetap mengikuti mekanisme, tapi rekomendasi dari direktur utama sangat berpengaruh. Air mata menumpuk di pelupuk mata Rani, tapi ia tahan sekuat tenaga. Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka, ucapnya pelan. Benny tersenyum. Kami juga jarang melihat direktur turun langsung seperti ini. Anda salah satu yang beruntung, Mbak Rani. Tapi kami tahu, ini bukan sekadar keberuntungan. Kabar pemanggilan Rani menyebar cepat di antara karyawan. Banyak yang terkejut. Beberapa membicarakannya dengan nada sinis, menganggap itu bentuk balas budi karena kedekatannya dengan Ilham. Tapi ada juga yang diam-diam menghormatinya. Tahu betul bahwa sejak awal, Rani memang berbeda. Di tengah omongan itu, Rani tetap diam. Ia tak membalas. Ia tahu, pujian dan iri hati selalu berjalan beriringan. Yang ia pegang hanya satu, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Dunia bisa memutarbalikkan cerita, tapi hati yang jujur tak akan mudah goyah. Malam harinya, setelah toko tutup, Ilham muncul seperti biasa. Kali ini tanpa seragam lusuh. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam polos. Rani yang sedang membereskan rak kaget melihatnya. Pak, ucap Rani. Ilham tersenyum. Boleh ngobrol sebentar, Mbak. Mereka keluar, duduk di bangku kecil dekat taman minimarket. Tempat biasa Ilham duduk diam setiap sore. Udara malam itu tenang. Hujan tidak turun. Hanya langit kelabu yang menutupi bintang-bintang. Terima kasih ya, Pak. Saya benar-benar nggak nyangka akan dapat kesempatan seperti itu, ucap Rani membuka pembicaraan. Ilham menatap lurus ke depan. Saya yang seharusnya terima kasih. Mbak sudah jadi cermin buat saya, tentang bagaimana kerja keras dan kejujuran masih bisa hidup di dunia kerja yang penuh kepura-puraan. Rani menunduk. Ia merasa tak pantas mendapat pujian sebesar itu. Saya tahu, selama ini kamu nggak tahu siapa saya. Tapi justru karena itu, saya bisa lihat siapa kamu yang sebenarnya. Kamu nggak bermuka dua. Kamu baik bukan karena kamu tahu saya pemiliknya. Itu langka. Rani. Rani menahan isak. Saya cuma pengen kerja jujur. Pak, dulu waktu kecil, ayah saya bilang, kalau kita nggak punya harta, paling nggak kita punya harga diri. Ilham mengangguk. Ayah kamu orang bijak. Hening sejenak. Hanya terdengar suara motor melintas jauh di jalan besar. Pak Ilham, kenapa Bapak mau turun langsung jadi tukang parkir?
Bukankah ada banyak cara lain buat ngawasi karyawan? Tanya Rani akhirnya. Ilham tersenyum tipis. Karena kadang, kekuasaan justru membuat kita buta. Dulu saya terlalu percaya laporan di atas kertas. Tapi ternyata, banyak yang tak tertulis di sana. Pelecehan, ketidakadilan, kesombongan. Itu baru saya tahu setelah saya pakai seragam tukang parkir. Rani mengangguk. Ia memahami sepenuhnya. Besok saya balik ke kantor pusat, kata Ilham. Tapi saya tetap pantau cabang ini, termasuk kamu. Jangan berhenti jadi dirimu. Dunia bisa kejam, tapi kamu jangan ikut-ikutan jadi keras. Rani menatapnya. Ada rasa haru, rasa kagum, dan rasa hormat yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata. Terima kasih, Pak Ilham, untuk segalanya. Ilham berdiri, merapikan lengan bajunya. Saya hanya menjalankan amanat. Selebihnya, kamu yang berjuang. Rani menatap sosok itu berjalan menjauh. Bukan lagi sebagai tukang parkir. Bukan sekadar bos besar. Tapi sebagai manusia yang tahu cara memperlakukan orang lain dengan adil dan benar. Di malam yang sunyi itu, Rani merasa untuk pertama kalinya, suaranya benar-benar didengar. Bukan hanya karena ia bersuara nyaring, tapi karena ia berkata jujur dari hati. Dan bagi Ilham, Rani telah membuktikan bahwa di tengah sistem yang kadang busuk, masih ada suara tulus yang layak diperjuangkan. Hari Senin pagi, Jakarta kembali ke denyut rutinnya. Jalanan padat, klakson bersahutan, dan pejalan kaki yang berjalan cepat seolah dikejar waktu. Di lantai 7 Gedung Graha Sejahtera, kantor pusat PT Ilham Sejahtera Mandiri, sebuah ruangan berukuran besar kembali dipenuhi staf manajemen. Ilham berdiri di depan kaca besar yang menghadap kota. Ia baru saja kembali dari penyamarannya selama hampir 2 bulan di cabang 27. Kali ini, bukan dengan seragam lusuh atau sepatu bolong, tapi setelan rapi dan sepatu kulit hitam mengilap. Meski penampilannya kembali seperti direktur utama, pikirannya tak serta-merta kembali ke gaya lama. Dinda, sekretaris pribadinya, masuk dengan membawa tablet dan map. Pak, semua agenda sudah dijadwalkan. Jam 10 meeting dengan tim ekspansi, siang nanti makan siang dengan komisaris. Dan Ilham menoleh. Dan apa? Proposal pengangkatan Rani Maharani sebagai peserta pelatihan manajemen cabang sudah disetujui HR. Tinggal Bapak tanda tangani. Ilham menerima dokumen itu tanpa komentar. Ia membaca sebentar, lalu menandatangani di bawah logo resmi perusahaan. Di sisi lain kota, Rani kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Meski ia sudah tahu siapa Ilham sebenarnya, dan meski sebagian besar pegawai juga telah mengetahui perubahan statusnya sebagai calon peserta pelatihan manajemen, Rani memilih untuk tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia masih datang pagi-pagi, membereskan rak, mengepel lantai kasir jika kotor, dan melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Bedanya, kini tatapan orang-orang sedikit berubah. Beberapa menjadi lebih sopan. Beberapa yang dulu suka meremehkan, kini justru pura-pura akrab. Dunia kerja memang begitu. Respon manusia bisa berubah seketika begitu status seseorang naik. Tapi Rani tak peduli. Ia tetap berpegang pada satu hal, kerja keras yang tak tergantung pujian atau pengakuan. Suatu sore, sepulang kerja, Rani menerima surat dari kantor pusat. Isinya mengonfirmasi bahwa ia akan diberangkatkan minggu depan untuk mengikuti pelatihan intensif di kantor pusat selama 2 bulan. Ia diminta membawa perlengkapan pribadi, laptop, dan akan difasilitasi penginapan di mes karyawan yang letaknya tak jauh dari gedung pusat. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa hari seperti ini akhirnya datang. Ia teringat masa-masa awal saat baru pindah ke kota ini, tidur di kamar kos kecil, makan seadanya, bahkan sempat menjual cincin warisan ibu demi membayar uang sewa. Kini, ia benar-benar melangkah ke babak baru. Di kantor pusat, Ilham tak lantas terjebak dalam formalitas harian. Ia meminta tim internal menyusun laporan evaluasi budaya kerja di semua cabang,
bukan hanya laporan keuangan dan operasional. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan hati. Kita terlalu lama buta karena laporan kering, ujarnya saat rapat dengan tim internal. Ia juga mengusulkan sistem baru, rotasi pengawas lapangan yang diam-diam turun langsung ke cabang sebagai pegawai biasa. Konsep ini terinspirasi dari pengalamannya sendiri. Kalau mereka tahu yang datang dari pusat, mereka akan pura-pura. Tapi kalau kita datang tanpa nama, kita akan melihat wajah asli mereka, ucap Ilham, menatap seluruh peserta rapat yang tampak tertohok. Rencana itu pun dimatangkan menjadi program resmi yang diberi nama Mata Nurani. Tujuannya jelas, mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem kerja yang mulai kering dan penuh kepura-puraan. Seminggu kemudian, Rani tiba di kantor pusat. Ia mengenakan blus putih bersih, celana panjang hitam, dan sepatu sederhana. Tas ransel di punggungnya menunjukkan bahwa ia belum terbiasa dengan dunia formal seperti ini. Tapi wajahnya tetap penuh semangat. Saat tiba di ruang pelatihan lantai 3, ia disambut oleh seorang wanita dari tim pelatihan. Selamat datang, Rani. Nama kamu jadi pembicaraan sejak minggu lalu. Jarang ada kasir yang bisa langsung direkomendasikan ke pelatihan ini. Rani tersenyum canggung. Saya cuma beruntung, Mbak. Tapi kami tahu, keberuntungan bukan satu-satunya alasan. Ayo, saya antar ke ruang briefing. Di dalam ruangan, sudah ada beberapa peserta lain. Semuanya berasal dari berbagai cabang. Ada yang dari Bandung, Semarang, bahkan Balikpapan. Mereka adalah para staf berprestasi yang disiapkan untuk dipromosikan menjadi manajer cabang atau asisten pengawas. Rani duduk di baris tengah, mencatat materi dengan tekun. Hari-hari pelatihan terasa padat, mulai dari pagi hingga sore. Ia belajar tentang pengelolaan stok, sistem pelaporan, manajemen konflik, hingga strategi pelayanan pelanggan. Yang menarik, beberapa materi diajarkan langsung oleh eksekutif pusat. Dan pada hari ke-10, terjadi kejutan. Saat sesi, etika kerja kepemimpinan, pembicara utama yang muncul di depan kelas bukan sembarang orang. Ia adalah Ilham sendiri. Suasana hening saat pria itu masuk ruangan. Semua peserta berdiri refleks, sebagian tampak gugup. Tapi Rani hanya mematung. Dalam hati, ia merasa waktu seolah berputar kembali. Ilham membuka kelas tanpa basa-basi. Selamat pagi. Hari ini saya tidak akan bicara soal strategi, angka, atau grafik. Saya mau cerita tentang nilai yang sudah lama hilang di banyak tempat, menghargai orang dari hatinya. Ia lalu menceritakan pengalamannya turun langsung ke cabang sebagai tukang parkir, tanpa menyebut nama cabangnya, tanpa menyebut nama Rani. Tapi dari caranya bercerita, Rani tahu bahwa cerita itu tentang dirinya. Saya pernah dianggap tidak ada, dianggap bodoh, remeh. Tapi justru dari pengalaman itu, saya menemukan karyawan terbaik perusahaan ini, yang bahkan tak tahu siapa saya sebenarnya. Seluruh ruangan sunyi. Beberapa peserta mulai terlihat terharu. Ilham melanjutkan, di dunia yang penuh kepalsuan, ketulusan adalah barang langka. Dan saya tidak butuh orang paling pintar. Saya butuh orang yang tetap baik saat tak ada yang menonton. Ia menutup sesi dengan satu kalimat yang menggantung. Jadilah pemimpin, bukan karena jabatanmu tinggi, tapi karena kamu tahu rasanya jadi yang direndahkan. Setelah sesi selesai, Ilham keluar tanpa bicara banyak. Tapi sebelum meninggalkan aula, ia sempat menoleh pada Rani yang duduk diam di baris tengah. Tatapan mereka bertemu. Tak ada senyum, tak ada anggukan. Tapi ada penghormatan diam yang tak terucap. Malam itu, Rani menulis di buku kecilnya. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi hari ini aku merasa suaraku ada. Dulu aku cuma gadis kecil di pasar yang suka bantu ibu jualan sayur. Tapi hari ini, aku duduk di ruang yang dulu tak berani aku bayangkan. Terima kasih, Tuhan. Dan terima kasih, Pak Ilham. Aku akan jaga amanat ini. Di luar jendela mes karyawan, hujan kembali turun. Tapi kali ini,
Tidak ada rasa takut di hati Rani. Karena ia tahu, ada seseorang di pusat kekuasaan sana, yang tak pernah lupa pada kebaikan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Pelatihan intensif di kantor pusat telah memasuki minggu ketiga. Dari 25 peserta yang awalnya terdaftar, hanya 19 yang bertahan hingga kini. Sisanya mengundurkan diri, tak sanggup menghadapi tekanan, atau gagal dalam penilaian awal. Rani, satu-satunya peserta perempuan dari bagian kasir yang ikut dalam pelatihan kali ini, masih bertahan. Tapi bukan tanpa luka. Selama beberapa hari terakhir, suasana pelatihan menjadi lebih kompetitif dan dingin. Materi yang diberikan bukan lagi soal teknis dasar, melainkan studi kasus manajemen konflik, krisis etika, dan simulasi pengambilan keputusan cepat dalam tekanan tinggi. Dalam setiap sesi, para peserta dikelompokkan ke dalam tim kecil dan diminta menyelesaikan berbagai tantangan. Salah satu sesi tersulit adalah simulasi penanganan kecurangan internal, yang diam-diam menjadi ajang pengamatan tim HR untuk menilai integritas peserta. Pada hari Senin pagi, para peserta dikumpulkan di ruang simulasi. Di sana sudah berdiri 2 instruktur senior dan 1 perwakilan dari tim manajemen risiko. Di layar proyektor, terpampang situasi fiktif. Manajer cabang mendapati bahwa asisten supervisor sering mengurangi jumlah barang di gudang lalu menjualnya secara ilegal di luar sistem. Namun, asisten supervisor tersebut adalah keponakan direktur regional yang punya pengaruh besar. Instruktur menatap seluruh peserta. Kalian akan dibagi dalam kelompok kecil. Tugas kalian adalah memutuskan apa yang akan dilakukan dalam situasi seperti ini, lalu membuat laporan dalam waktu 2 jam. Kami ingin melihat tidak hanya solusi, tapi juga nilai-nilai yang kalian pegang. Rani masuk dalam kelompok 3, bersama dengan 3 peserta lain. Wahyu, dari cabang Balikpapan, Dimas, dari Semarang, dan Erna, dari Surabaya. Dari awal, Rani tahu bahwa Dimas adalah sosok ambisius. Ia sering mengambil alih pembicaraan, cenderung mendominasi dan mencari jalan pintas. Begitu instruksi diberikan, Dimas langsung membuka pembicaraan. Kita harus realistis. Dalam situasi kayak gini, ngelaporin keponakan direktur itu bunuh diri. Wahyu mengangguk, meski tampak ragu. Tapi kalau dibiarkan, kerugian bisa makin besar. Erna diam. Matanya melirik ke arah Rani, seolah menunggu pendapat. Rani menarik napas dalam. Menurutku, ini bukan soal siapa pelakunya. Kalau kita tutup mata, kita justru ikut rusak. Dimas mendengus. Rani, kamu baru juga dari kasir. Dunia ini nggak sesederhana itu. Kamu nggak tahu gimana kerasnya sistem di atas. Rani menatap Dimas tanpa gentar. Justru karena saya dari bawah, saya tahu apa yang terjadi kalau orang-orang kecil kayak kita dibiarkan terus jadi korban. Kalau kita nggak berani ngomong benar, nanti yang salah akan terus berkuasa. Ketegangan mulai terasa di meja kelompok mereka. Waktu terus berjalan. Dimas mencoba menggiring keputusan tim untuk menyimpan laporan secara internal dan menyarankan rotasi diam-diam. Tapi Rani bersikukuh untuk menyampaikan laporan langsung ke Dewan Etik, sesuai prosedur yang berlaku. Akhirnya, waktu habis. Kelompok itu menyerahkan 2 laporan berbeda. Yang satu mengikuti usulan Dimas, yang lain versi Rani. Hal ini membuat panitia terkejut, tapi mereka membiarkannya terjadi. Hari itu berakhir dengan evaluasi yang belum diumumkan. Namun, suasana menjadi lebih dingin, terutama bagi Rani. Ia merasa sendirian. Malam harinya, Rani duduk di mes karyawan dengan mata lelah. Di meja, ia menatap hasil ketikan laporan versinya sendiri. Satu persatu peserta lain melewati meja makan, sebagian hanya menyapa singkat. Beberapa bahkan tidak menoleh sama sekali. Sudah jelas, Rani dianggap penyebab masalah di kelompok. Tiba-tiba seseorang duduk di depannya. Wahyu. Ia membuka kotak makan dan memulai percakapan tanpa basa-basi. Kamu berani banget tadi siang. Rani tersenyum lelah. Bukan soal berani. Cuma, aku nggak bisa pura-pura.
Wahyu mengangguk. Aku kagum. Sih. Tapi aku juga takut. Kita ini masih calon. Kalau salah langkah, bisa dicoret. Kalau demi diterima kita harus tutup mata atas yang salah. Buat apa diterima? Jawab Rani pelan. Percakapan mereka hanya berlangsung sebentar, tapi cukup membuat Rani merasa tidak sepenuhnya sendiri. Masih ada yang bisa mengerti, meski hanya 1-2. 2 hari kemudian, hasil evaluasi diumumkan. Semua peserta dikumpulkan di aula pelatihan. Di depan, 2 instruktur berdiri dengan wajah serius. Salah satu dari mereka berbicara, "Dari simulasi hari Senin, kami bukan hanya menilai laporan kalian, tapi juga cara kalian mengambil keputusan. Ada beberapa kelompok yang mengajukan kompromi, dan ada satu kelompok yang menyerahkan 2 versi laporan." Semua mata tertuju pada kelompok Rani. Instruksi kami jelas. Kami minta 1 laporan resmi dari tiap kelompok. Artinya, yang menyerahkan 2 laporan berarti tidak bisa menyatukan suara. Itu kekurangan dalam kerja tim. Tapi semua hening. Kami juga menilai keberanian pribadi untuk menyampaikan kebenaran, meski itu bertentangan dengan mayoritas. Dan kami sangat menghargai satu peserta yang memilih berdiri sendirian demi menjaga prinsip. Mata semua orang kini mengarah ke Rani. Inilah inti dari integritas. Dan kami memilih mempertahankan peserta tersebut dalam program lanjutan pelatihan kepemimpinan. Beberapa peserta bertepuk tangan pelan. Dimas menunduk diam. Wajahnya kaku. Rani sendiri tak mengatakan apapun. Ia hanya duduk tegak, berusaha tetap tenang, meski hatinya bergetar. Ia tidak bangga, tidak merasa menang. Ia hanya lega, karena akhirnya ada ruang di mana suara jujur tetap diberi tempat. Sore itu, setelah sesi pelatihan usai, Rani kembali ke kamar. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada secari kertas tanpa nama. Isinya hanya 1 kalimat. "Berani jujur itu mahal. Tapi kamu sudah membayar lunas dengan keberanianmu." Rani tak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia tak perlu tahu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu duduk di depan cermin dan berbicara pada bayangannya sendiri. "Aku bisa. MA. Mungkin belum jadi siapa-siapa. Tapi aku nggak lagi merasa kecil." Di ruang kerjanya di lantai 7, Ilham menatap laporan pelatihan minggu ketiga. Namanya tidak tercantum sebagai peserta evaluasi, tapi sebagai peninjau akhir. Ia membaca laporan tentang Rani, tentang konflik kelompok, dan tentang pilihan Rani untuk berdiri sendiri. Ia tersenyum kecil. "Kamu bukan cuma kasir," gumamnya pelan. "Kamu pemimpin." Ilham meletakkan laporan itu di atas meja, lalu mengetuk layar tablet dan membuka email. Ia mulai menyusun surat rekomendasi internal. Subjek, kandidat manajer trainee spesial, Rani Maharani. Dan saat ia mengetik, di kejauhan sana, seseorang bernama Rani masih berjuang keras di antara dunia baru yang belum sepenuhnya menerimanya. Tapi satu hal sudah pasti, keberaniannya tak lagi dianggap kecil. Kini, ia mulai diperhitungkan. Pelatihan sudah memasuki minggu keempat. Jadwal padat dan tekanan mental selama sebulan terakhir perlahan tergantikan oleh euforia baru, pengumuman penempatan pasca pelatihan. Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Di luar jendela kamar mesnya, kabut tipis menyelimuti pepohonan kecil yang tumbuh di pelataran gedung. Hatinya gelisah. Hari ini, nasibnya akan diputuskan. Apakah ia kembali ke cabang 27 sebagai staf, atau ditempatkan di cabang lain dengan tanggung jawab baru? Meski tidak banyak berharap, Rani tak bisa menolak bahwa ada bagian kecil dari dirinya yang memimpikan sesuatu lebih besar. Tapi ia juga sadar, di balik kesempatan, selalu ada risiko dan harga yang harus dibayar. Setelah bersiap dan sarapan cepat, ia bergabung dengan peserta lain di ruang konferensi lantai 4. Meja-meja panjang telah disusun rapi. Di atas meja, terdapat map biru tua yang belum boleh dibuka hingga instruktur memberikan izin. Rani duduk di barisan tengah, menatap map di hadapannya dengan detak jantung tak beraturan.
Di dalam map itu tertulis namanya dan keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Salah satu manajer pelatihan, Ibu Ratna, membuka acara. Kalian telah melewati ujian luar biasa. Tidak semua berhasil, tapi kalian yang duduk di sini hari ini adalah mereka yang berhasil menyeimbangkan kemampuan, etika, dan mental kerja. Dan sekarang, saatnya kalian tahu kemana langkah selanjutnya akan membawa kalian. Setelah sambutan singkat, seluruh peserta dipersilakan membuka map masing-masing. Suara gesekan kertas terdengar serempak. Rani membuka pelan-pelan. Matanya langsung tertuju pada satu baris kalimat besar di tengah halaman. Penempatan baru, manajer operasional minimarket cabang 45, Tangerang Selatan. Tangannya gemetar. Manajer operasional? Ia membaca ulang, memastikan tak salah baca. Tapi tidak. Di bawah tulisan itu, terdapat detail lengkap tentang cabang, waktu pelaporan, hingga rincian tanggung jawab yang akan ia emban. Bukan lagi kasir, bukan pula shift leader, tapi langsung menempati posisi strategis yang biasanya diberikan kepada karyawan senior dengan pengalaman tahunan. Beberapa detik kemudian, Ibu Ratna menyebut namanya ke depan ruangan. Rani maju perlahan, dengan langkah yang masih diselimuti rasa tak percaya. Saya ingin memperkenalkan, ini Rani Maharani, karyawan asal cabang 27, yang berhasil menuntaskan pelatihan dengan nilai tertinggi. Penilaian integritas dan kemampuan kepemimpinannya mencatatkan rekor baru dalam program pelatihan kami. Tepuk tangan terdengar, sebagian tulus, sebagian hanya formalitas. Tapi Rani tak peduli. Ia berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak hanya dilihat, tapi juga diakui. Usai acara, ia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh pikiran. Tawaran menjadi manajer operasional adalah kehormatan besar, tapi juga berarti meninggalkan banyak hal, terutama cabang 27, tempat segalanya bermula. Di malam yang sunyi, Rani duduk sendirian di balkon kecil, menggenggam handphone. Ia membuka galeri, melihat foto-foto lama, foto rak toko yang ia susun, senyum kasir-kasir yang pernah tertawa bersamanya, hingga foto samar dari CCTV saat Pak Ilham mengangkat payung untuknya malam itu. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung sejak pelatihan dimulai. Komunikasi antara dirinya dan Ilham benar-benar terputus. Tapi malam ini, ia memberanikan diri mengirim pesan. Pak Ilham, saya tidak tahu apakah Bapak masih mengikuti laporan pelatihan. Tapi hari ini saya ditugaskan menjadi manajer cabang. Saya ingin bilang terima kasih untuk semua yang Bapak lihat dan percayakan. Saya akan jaga kepercayaan ini, meski saya tahu tanggung jawabnya tak ringan. Pesan itu terkirim, tidak dibalas. Tapi setidaknya, ia sudah menyampaikan isi hatinya. Keesokan harinya, Rani pamit dari mes pelatihan dan menuju cabang 27 untuk mengambil surat serah terima kerja. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Beberapa kasir lama menyambutnya dengan pelukan. Supervisor baru yang menggantikan Ardi juga memperlakukannya dengan hangat. Tapi Rani merasa ada satu hal yang belum tuntas. Ia meminta izin untuk keluar sebentar dan berjalan keluar minimarket, ke tempat parkir, tempat di mana segalanya dimulai. Bangku kecil tempat Ilham biasa duduk masih ada di sana. Meski kini bangkunya sudah dipindahkan ke bawah pohon karena area parkir sedikit direnovasi. Dan di situ, tanpa disangka, seseorang tengah duduk dengan jaket hitam dan topi sederhana. Ilham. Rani berhenti. Wajahnya tercekat. Pak, ucapnya pelan. Ilham menoleh. Kamu udah terima surat penempatan? Rani mengangguk. Selamat ya. Saya tahu kamu bisa. Mereka duduk berdampingan. Dalam hening, suara kendaraan berlalu lalang di jalan utama. Aroma hujan semalam masih terasa di udara. Saya ragu, Pak, ucap Rani akhirnya. Ilham menatapnya. Kenapa? Saya takut saya bukan orang yang tepat. Saya takut saya hanya kebetulan terlihat benar di waktu yang tepat. Ilham tersenyum tipis. Rani,
Keberuntungan hanya membawa kita ke pintu. Tapi yang membuat kita layak masuk adalah pilihan yang kita ambil saat pintu itu terbuka. Kamu sudah membuktikan itu berkali-kali. Rani menunduk, mencoba menahan haru. Kalau nanti saya gagal. Gagal itu bagian dari perjalanan. Tapi selama kamu tetap pegang prinsipmu, kamu gak pernah benar-benar jatuh. Mata Rani mulai berkaca-kaca. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Di hadapannya, duduk orang yang selama ini diam-diam menjadi sosok paling penting dalam hidup barunya. Pak Ilham, terima kasih. Kalau dulu Bapak nggak duduk di sini, mungkin saya nggak akan pernah merasa dihargai. Ilham mengangguk pelan. Dan kalau kamu nggak pernah memperlakukan tukang parkir kayak manusia, mungkin saya nggak akan pernah percaya kamu pantas dapat lebih. Rani tertawa kecil di sela tangisnya. Mereka berdiri. Ilham mengulurkan tangan. Tapi saat Rani menyambutnya, Ilham menariknya dalam pelukan singkat. Jaga dirimu. Dan buktikan bahwa perempuan biasa bisa jadi pemimpin luar biasa. Rani mengangguk mantap. Hari itu, ia pergi dari cabang 27 bukan sebagai kasir yang dulu sering dipandang sebelah mata, tapi sebagai seorang pemimpin baru, yang siap melangkah di jalan yang tak mudah, tapi sepenuhnya miliknya sendiri. Tangerang Selatan. Sebuah kota satelit yang tumbuh cepat, sibuk, dan tak pernah benar-benar tidur. Di salah satu sudutnya, berdiri sebuah bangunan 2 lantai dengan papan nama, Minimarket Sejahtera Cabang 45. Tampak seperti toko pada umumnya. Tapi sejak awal bulan ini, cabang itu memiliki manajer baru, perempuan muda yang penampilannya biasa saja, tanpa dandanan menor, tanpa gelar panjang di belakang nama. Orang-orang menyebutnya Bu Rani. Namun Rani masih kaku mendengar panggilan itu. Baginya, panggilan itu terlalu besar, terlalu berat. Tapi ia tahu, ini bukan lagi soal nyaman atau tidak. Ini adalah soal tanggung jawab. Hari pertamanya dimulai tanpa sambutan besar. Ia datang lebih pagi dari seluruh staf. Membuka pintu utama sendiri, menyapu lantai depan, dan merapikan rak roti sebelum pegawai lainnya tiba. Saat satu persatu karyawan datang, mereka terkejut melihat manajer baru bekerja seperti staf biasa. "Apa Ibu, manajer baru kami?" tanya seorang karyawan pria muda bernama Tio dengan suara tak yakin. Rani tersenyum sambil menepuk debu dari tangannya. "Iya, tapi panggil saya Rani saja, Mas. Kita kerja bareng, bukan atasan dan bawahan. Di sini, semua harus turun tangan." Rani tahu, cabang ini bukan tempat yang mudah. Dari laporan yang ia pelajari sebelumnya, cabang 45 termasuk yang paling banyak mendapat keluhan pelanggan. Ada isu tentang pegawai malas, gudang yang sering salah hitung, bahkan kasus kasir yang tertangkap menyembunyikan potongan diskon untuk keuntungan pribadi. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menjalankan tugas dengan pendekatan yang tak biasa. Ia tidak langsung menegur pegawai dengan surat peringatan. Ia mengajak bicara satu persatu, di luar jam sibuk, sambil makan gorengan bersama atau minum teh di bangku belakang gudang. Ia mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan keluhan soal kerja, tapi juga tentang rumah tangga, biaya anak sekolah, masalah transportasi. Ia tidak hanya datang sebagai manajer, tapi sebagai manusia. Dan dari semua percakapan itu, Rani menemukan bahwa akar masalah di cabang ini bukan pada ketidakmampuan, tapi pada kehilangan rasa percaya. Para pegawai merasa tidak dianggap, merasa lelah karena sekadar dianggap angka dalam laporan bulanan. Maka, Rani mulai melakukan perubahan kecil. Ia membuat papan apresiasi sederhana di ruang istirahat. Siapapun yang mendapat pujian dari pelanggan akan ditempel fotonya di sana dengan tulisan tangan. "Terima kasih sudah bekerja dengan hati." Ia juga mengubah jadwal kerja agar lebih adil, memberi jatah libur rutin pada kasir yang selama ini tidak pernah benar-benar diistirahatkan. Bahkan, ia memindahkan ruang manajer ke sudut ruang kasir, agar ia bisa terlibat langsung dan tidak bersembunyi di balik kaca kantor yang selama ini hanya jadi simbol kekuasaan. Perubahan ini awalnya dianggap aneh. Bahkan sebagian senior di kantor pusat mempertanyakan keputusannya.
Tapi Rani tak goyah. Ia ingat kalimat Ilham. Jadilah pemimpin bukan karena jabatanmu tinggi, tapi karena kamu tahu rasanya jadi yang direndahkan. Bulan berganti. Perlahan tapi pasti, suasana di cabang 45 berubah. Para pelanggan mulai merasa nyaman. Keluhan mulai berkurang. Bahkan, seorang pelanggan lansia sempat menulis surat ke kantor pusat berisi ucapan terima kasih karena merasa diperlakukan sangat ramah saat berbelanja. Rani tak pernah menyangka surat itu membuat dirinya kembali dipanggil ke kantor pusat. Tapi kali ini, bukan sebagai peserta pelatihan, melainkan sebagai narasumber program reformasi budaya kerja yang sedang dikembangkan oleh divisi SDM. Saat ia duduk di ruang konferensi besar, berbicara di hadapan manajer dari berbagai cabang, Rani tampil apa adanya. Ia tidak pakai blazer mahal, hanya kemeja putih bersih dan celana hitam. Tapi yang ia sampaikan bukan teori manajemen, melainkan kisah nyata. Ada satu hal yang saya pelajari dari semua ini, katanya, bahwa orang-orang kecil tidak ingin diselamatkan. Mereka hanya ingin didengar dan dihargai. Semua ruangan hening. Sebagian mencatat, sebagian menunduk merenung. Saya tidak pernah sekolah manajemen, tapi saya pernah tahu rasanya jadi pegawai yang dianggap tak penting. Dan karena itu, saya tahu persis apa yang dibutuhkan mereka. Pemimpin yang mau turun, bukan cuma memerintah dari balik meja. Usai acara, Rani keluar dari ruangan dan menemukan Ilham berdiri di koridor. Mengenakan setelan rapi seperti biasa, tapi dengan senyum hangat yang tak berubah. Hebat, kata Ilham pendek. Rani tersenyum canggung. Saya cuma cerita, Pak. Tapi dari cerita itu, kamu sedang menanam perubahan. Pelan, tapi pasti. Mereka berjalan berdampingan menuju lift. Ilham lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak? Dulu, saat saya jadi tukang parkir, saya berharap ada satu orang saja yang mau menyapa saya dengan tulus. Dan kamu, orang itu." Rani diam. Ia tahu apa artinya kalimat itu. Sekarang, kamu sedang jadi tukang parkir di mata para atasan yang belum tahu nilaimu. Tapi percayalah, seperti dulu kamu lihat saya, akan ada orang yang melihatmu bukan karena jabatanmu, tapi karena caramu memperlakukan orang. Lift terbuka. Mereka berpisah. Kembali ke cabang 45, Rani mendapati karyawannya sedang mengadakan kejutan kecil. Di ruang istirahat, ada tumpukan kotak nasi, tumpeng sederhana, dan banner karton yang dibuat dari kardus bekas. Selamat 100 hari Bu Rani. Rani menahan tangis. Tio, pegawai kasir yang dulu menyapanya ragu, kini berdiri paling depan. Ia berkata lantang, "Kami tahu Ibu bukan manajer biasa. Terima kasih sudah percaya sama kami." Rani menatap semua yang hadir. Beberapa bahkan membawa keluarga mereka. Ibu-ibu yang biasanya menyapu, bapak-bapak bagian gudang, bahkan satpam minimarket ikut merayakan. Tidak ada panggung, tidak ada mikrofon. Tapi di ruangan kecil itu, kehangatan terasa begitu nyata. Dan saat ia berdiri di depan semua itu, Rani tahu satu hal, bahwa jabatannya bukanlah yang terpenting. Yang lebih penting adalah apa yang ia bangun, kepercayaan. Ia membuka suara. "Saya bukan pemimpin yang sempurna. Tapi saya janji, saya akan selalu jadi teman kerja yang adil. Kalau kalian salah, saya akan menegur. Tapi kalau kalian benar, saya akan berdiri di depan siapapun untuk membela." Semua orang bertepuk tangan. Sebagian menangis. Tapi semua tahu, mereka tidak lagi bekerja untuk angka, laporan, atau target. Mereka bekerja dalam tim yang saling menjaga. Dan hari itu, di balik seragam manajer yang sederhana, berdiri seorang perempuan muda yang dulu dianggap remeh sebagai kasir, yang pernah berteman dengan tukang parkir, dan kini menjadi pemimpin yang mengubah hidup banyak orang, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Tamat.